Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Kita percaya semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita Bapak Saudara. Mari siapkan setiap hati kita. Sebentar kita akan mengangkat pujian kita, ucapan syukur kita. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan, nama Tuhan saja diagungkan. Dengan pujian penyembahan-Mu, agungkan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Saudara. Kita berdoa. Aba, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau Tuhan yang selalu menuntun langkah kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan di tempat ini. Dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya saudara. Boleh lihat kanan kiri saudara. Sapa saudara-saudaramu sebelah kanan kirimu. Mungkin anakmu. Mungkin suamimu, istrimu. Mungkin orang tuamu. Katakan Tuhan Yesus baik buatmu. Tuhan Yesus baik buatmu. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita agungkan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Hey. Mari goyangkan badan ke kanan ke kiri. Puji nama-Mu. Hey. Hey. Mari katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Ku sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Mari sekali lagi saudara katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari katakan ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey, saudara percaya bahwa Yesus Tuhan kita dahsyat. Sekali lagi katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yes, amen. Sebab Dia ciptakan keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari katakan ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Kami puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, come on. Haleluya, amin. Amin, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Come on. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh, haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji,
puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Haleluya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Hey. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Woo! Haleluya. Wow, 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 wow. Biarlah langit dan bumi memuji nama Tuhan. Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Wow. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Saudara, sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel. Dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version,
dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sempurnalah penyertaan-Mu Tuhan. Sempurnalah Tuhan. Mari angkat pujian ini saudara. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari katakan, sungguh indah. Mari katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh
membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga Tuhan, dan berharga, sungguh besar, pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan Tuhan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Saya katakan sungguh besar, pengorbanan-Mu bagi setiap hati kami Tuhan. Kami mengerti Tuhan, sungguh besar, indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. We worship you, Lord, sungguh indah. Haleluya. Sebab kuasa-Mu lebih besar Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, oh mari katakan kuasa-Mu terlebih besar, oh Tuhan Ku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan kami, Tuhan Ku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Mari katakan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagunkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah. Haleluya. Jadilah kehendak-Mu, sungguh dipenuhi. Sekali lagi katakan, oh kemuliaan, kemuliaan
tinggi, Kau Raja. Datanglah kerajaanmu Tuhan, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Dimuliakan namamu Tuhan, diagungkan namamu. Haleluya. Baik Bapak Saudara, sebentar kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Haleluya. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara tetap ada dalam keadaan sehat, tetap semangat, tidak menyerah, sekalipun pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi biarlah ini tidak mengganggu atau mengurangi sukacita kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita pagi hari ini. Kita mau fokuskan kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tidak hanya lalu begitu saja, tidak hanya sekedar kita dengar, tetapi doa saya kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema buat kita. Firman Tuhan yang adalah kekuatan Allah akan mengubah hidup kita, sehingga kita memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sebentar. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami persiapkan hati kami pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan, meninggikan akan Engkau. Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bahkan setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu boleh memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri tema, kunci rahasia hidup sukses orang Kristen. Nah kehidupan orang Kristen adalah suatu kehidupan yang unik. Kenapa kehidupan orang Kristen adalah unik? Karena sebagai orang Kristen kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang harus berbeda dengan orang-orang di sekeliling kita. Bahkan sebagai orang Kristen kita dituntut tidak hanya memiliki cara pandang,
tidak hanya memiliki pola pikir, tidak hanya memiliki paradigma yang berbeda, tetapi Tuhan menuntut kita untuk memiliki gaya hidup atau menghidupi gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Nah, di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 berbicara tentang suatu gaya hidup orang Kristen. Yang pertama, berbicara tentang gaya hidup sebagai sebuah ibadah yang sejati. Yang kedua, berbicara tentang suatu gaya hidup yang harus berbeda dengan orang-orang dunia. Dan yang ketiga, berbicara tentang bagaimana kita menghidupi karunia-karunia rohani yang ada. Dan yang keempat, berbicara tentang gaya hidup yang didasari oleh kasih yang sungguh, bukan pura-pura. Dan yang kelima, berbicara tentang semangat atau roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir, berbicara tentang kunci rahasia hidup sukses orang Kristen di tengah-tengah dunia. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang poin yang ke-6, yaitu kunci rahasia sukses atau kunci rahasia hidup sukses orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kompetisi, berbicara tentang sukses atau kesuksesan tentu bukan sesuatu yang mudah diraih. Karena sukses atau kesuksesan membutuhkan harga yang harus dibayar. Orang sering berkata, untuk mencapai sebuah kesuksesan, mulailah dengan bermimpi. Bagi saya, itu tidaklah salah. Tetapi ingatlah bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan, tidaklah cukup sekedar bermimpi, tidaklah cukup sekedar berangan-angan. Karena hanya bermimpi tidak akan membuat seseorang menjadi sukses. Ada sebuah kata-kata bijak berkata, di antara mimpi dan kenyataan ada suatu proses yang harus dikerjakan dengan tindakan nyata untuk merealisasikan mimpi menjadi kenyataan. Nah, itulah harga yang harus kita lakukan. Itulah harga yang harus kita bayar kalau kita mau hidup sukses. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12, Tuhan Yesus mengajarkan 3 kunci rahasia hidup sukses orang Kristen. Yang pertama, firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang ke-12, saya akan bacakan buat saudara, dia katakan demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hal yang pertama, Tuhan mengajarkan kunci rahasia sukses atau kunci rahasia hidup sukses orang Kristen ialah bersukacitalah dalam pengharapan. Tadi saya katakan hidup orang Kristen adalah kehidupan yang unik. Hidup yang gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Gampang kita bisa bersukacita. Gampang kita bisa mengucapkan syukur. Gampang kita katakan puji Tuhan. Gampang kita katakan haleluya. Kalau segala sesuatu berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi pertanyaannya, ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, apakah kita masih bisa bersukacita? Apakah kita masih bisa bersyukur? Apakah kita masih bisa berkata puji Tuhan? Apakah kita masih bisa berkata haleluya? Sebagai orang Kristen sekalipun, memang tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang penuh dengan tantangan, masalah persoalan yang bertubi-tubi dalam hidup kita. Tapi dengar baik, apapun keadaan kita,
Asalkan kita masih punya pengharapan, jangan takut, tetaplah bersukacita. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan akan memampukan kita untuk bertahan menghadapi setiap persoalan, untuk bertahan menghadapi setiap masalah apapun di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita sadari atau tidak, kalau kita hidup sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Namun di sisi lain, tanpa kita sadari bahwa kita bisa menjalani hidup ini karena dalam diri kita ada satu yang namanya pengharapan. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-19, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, pengharapan adalah jangkar yang digunakan untuk menahan dan menjaga keseimbangan kapal agar tahan terhadap gelombang atau ombak, agar tahan terhadap angin kencang sehingga kapal bisa berlabuh dengan aman. Karena itu saya mau katakan buat saudara, tambatkanlah jangkar pengharapan kita di dalam Yesus yang adalah kekuatan bagi kita. Dan saya percaya apapun masalah yang kita hadapi, tetaplah bersukacita. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Dia berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti dan yang tidak mengecewakan. Berharap kepada manusia seringkali mengecewakan. Manusia seringkali ingkar janji, tidak setia. Tetapi Tuhan, Dia Allah yang setia pada janjinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang sukses bukan berarti mereka tidak pernah gagal. Tapi mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah untuk terus mencoba. Karena mereka memiliki pengharapan bahwa kegagalan hanyalah kesuksesan yang tertunda. Pengharapan yang teguh di dalam Tuhan akan membuat kita tidak mudah digoyahkan. Sekalipun oleh badai yang kuat, gelombang yang bertubi-tubi menghempas kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita akan tetap bersukacita. Sehingga kita bisa berkata seperti Habakuk 3 ayat yang ke-17 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah kunci rahasia hidup sukses orang Kristen, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan. Hal yang kedua, bagaimana kunci rahasia hidup sukses orang Kristen? Hal yang kedua yaitu bersabarlah dalam kesesakan. Sukses atau kesuksesan tidak terjadi dalam semalam. Seperti membalikkan telapak tangan. Atau kita makan cabai langsung terasa pedasnya. Sekali lagi saya katakan bahwa sukses atau kesuksesan membutuhkan proses. Bukan protes Bapak Ibu Saudara. Dan proses yang kita harus hadapi yang kedua yaitu bersabar dalam kesesakan. Apa itu sabar? Bersabar artinya tahan uji, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah semangat, tetapi tetap tabah, tetap tenang,
tidak tergesa-gesa atau tidak terburu nafsu, tetapi tetap tekun, saudara. Sedangkan kesesakan artinya bukan hanya sekedar kesukaran yang biasa, bukan sekedar kesulitan yang biasa, tetapi kesukaran atau kesulitan yang amat sangat, yang begitu berat dan tragis, sehingga membuat orang bisa depresi atau stres. Jadi orang yang bersabar dalam kesesakan adalah orang yang tahan uji, orang yang tetap tekun, orang yang tabah, tetap tenang dalam menghadapi kesukaran, dalam menghadapi kesulitan apapun yang sangat berat dalam kehidupannya. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mengeluh, tetapi tetap memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan sambil menunggu waktu Tuhan di dalam kehidupannya. Dia terus mengucap syukur, dia terus menaruh harap kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan terus percaya bahwa Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong. Saudara, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kesabaran adalah kunci rahasia hidup sukses. Namun untuk kita bisa sabar, kita perlu terus mempercayai Tuhan, terus beriman seperti Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Baru janji itu digenapi di dalam kehidupannya. Sementara kita sabar menunggu waktu Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita, biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak terlalu cepat untuk menolong dan tidak terlalu terlambat untuk menolong kita. Melainkan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Sabar itu tidaklah mudah memang. Apalagi kita disuruh sabar dalam kesesakan untuk menunggu waktu Tuhan. Seringkali kita tergoda untuk mengambil jalan pintas. Karena kita berpikir bahwa jalan kita lebih baik dari jalan Tuhan. Dengar baik, jalan Tuhan bukan jalan yang biasa. Tetapi percayalah, jalan Tuhan pasti yang terbaik. Sabar juga berarti menunggu dan mempercayai waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sesuai dengan firman Tuhan, Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bahkan ayat yang ke-11 bagian A berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hal yang kedua, bagaimana kunci rahasia sukses orang Kristen, yaitu bersabar dalam kesesakan. Yang ketiga, apa kunci rahasia hidup sukses orang Kristen? Yang ketiga ialah bertekun dalam doa. Sukses atau kesuksesan tidak ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan dan kemampuan manusia. Melainkan ada campur tangan Tuhan, ada perkenanan, ada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Seorang yang bernama Tony Evans berkata bahwa kesuksesan tidak bisa disebut sekuler karena pemilik segala sesuatu adalah Tuhan. Waktu yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, kepandaian, kemampuan, kesanggupan, bahkan kekayaan yang kita miliki, semua daripada Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Dengan demikian, kesuksesan bukan semata-mata masalah sekuler, bukan semata-mata masalah kekuatan dan kemampuan kita, tetapi karena ada perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, untuk sebuah kesuksesan,
kita harus berdoa dan bekerja. Berdoalah seolah-olah bekerja tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dan bekerjalah seolah-olah berdoa tidak bisa berbuat apa-apa. Bertekun dalam doa artinya terus-menerus melakukan dengan tabah. Bertahan dengan semangat yang kuat. Dan tetap berpaut kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak cepat menyerah dan tidak jemu-jemu berdoa sampai doa kita menjadi nyata di dalam hidup kita. Sukses atau kesuksesan merupakan kehendak Allah bagi hidup kita. Karena itu ketika kita bergantung dan berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, saya percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu, apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan menjadi berhasil. Ketekunan adalah kunci kesuksesan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang keempat berkata, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Apabila ketekunan di dalam doa akan membuat kita memiliki kekuatan untuk bertahan dalam situasi apapun, maka marilah kita terus bersabar dalam ketekunan. Mari kita terus tekun di dalam doa kita. Dan saya percaya bahwa kesuksesan Tuhan akan buat di dalam hidup kita. Untuk itu, untuk mencapai sebuah kesuksesan, untuk mencapai sebuah kehidupan yang berhasil memang tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara. Tantangan selalu ada, halangan selalu ada, rintangan selalu ada yang harus kita lewati. Ada proses dan ada harga yang harus kita bayar. Tetapi tetaplah bersukacita dalam pengharapan. Tetaplah bersabar dalam kesesakan. Dan bertekunlah di dalam doa. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita tunduk kepala sebentar. Kita mau berdoa. Saya percaya bahwa apapun yang saudara hadapi, saya percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Ada Tuhan yang selalu menolong saya dan saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan membawa kita sampai kepada keberhasilan, sampai kepada kesuksesan demi kesuksesan. Asal kita mau terus berharap kepada Tuhan. Atau terus kita bersabar menunggu waktunya Tuhan. Dan terus bertekun di dalam doa. Dan saya percaya Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi biarlah kebenaran ini boleh menjadi rema buat setiap kami. Sehingga firman yang kami sudah dengar itu boleh mengubahkan kehidupan kami. Membuat kami boleh menjadi orang-orang yang bergairah. Orang-orang yang bersemangat untuk terus berharap kepada Tuhan. Untuk terus bersabar. Untuk terus bertekun berdoa. Karena kami tahu Tuhan akan campur tangan dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat umat-Mu pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, mungkin mereka ada di rumah mereka. Mereka sedang bergumul, mereka sedang dihadapkan dengan persoalan, masalah, sakit, penyakit apapun Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, Engkau jamah mereka, Engkau lawat mereka Tuhan. Sembuhkan yang sakit, pulihkan, berikan kekuatan buat yang lemah Tuhan. Dan berikan pengharapan buat mereka yang tidak memiliki pengharapan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami percaya pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami semua. Dan
Dan biarlah firman-Mu akan terus bekerja. Roh Kudus akan terus bekerja melalui firman-Mu. Sehingga setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Setiap kami boleh memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, daerahku, dan kiranya tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan imanmu bisa sekali lagi katakan, kiranya Engkau Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, daerahku, dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, biarlah tinggal menyertai saudara. Mulai pagi hari ini, esok sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput saya dan saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.